Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat dunia maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang amalan di bulan Zulhijjah atau bulan haji yang sebentar lagi kita akan menghadapinya. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk melaksanakan beberapa amal. Rasulullah SAW menyuruh kita yaitu berpuasa di hari Arafah, yaitu 9 Zulhijjah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berpuasa satu hari di hari Arafah yaitu 9 Zulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan lebih utama lagi ditambah dengan hari Tarwiyah yaitu 8 Zulhijjah. Dan puasa 8 Zulhijjah ini akan menghapuskan dosa kita setahun. Apabila kita melaksanakan ini, maka 3 tahun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah sangat rugi apabila kita tidak mengamalkan amalan tersebut, yaitu berpuasa di hari Tarwiyah dan hari Arafah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ampunan. Inilah yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang lain di bulan Zulhijjah ini, kata Rasulullah SAW, adalah berkurban. Berkurban ini yang bermula daripada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Dalam mimpinya beliau menyembelih anaknya. Mimpi seorang nabi adalah merupakan kenyataan, adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim bermimpi 3 kali berturut-turut beliau menyembelih anaknya. Maka Nabi Ibrahim mendatangi Nabi Ismail alaihissalam yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya bunayya inni ara bil manam inni azhabuka fanzur maza tara. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, dalam mimpi aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Laksanakanlah ayah, mudah-mudahan ayah mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar." Maka Nabi Ismail menerima daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor kibas yang besar yang berasal dari surga Allah Subhanahu wa taala, yang menurut kabar adalah korban ini daripada korbannya Habil yang diterima Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak Nabi Adam alaihissalam. Pisau yang diarahkan kepada Nabi Ismail alaihissalam tidak mempan, berkat daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban ini diteruskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa nikmat kenabian, umat yang banyak yang dapat memberikan syafaat pada hari kiamat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada telaga Al-Kautsar, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Washolli rabbika wanhar, maka salatlah dan berkorbanlah. Maka perintah ini diteruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkorban. Dan bagi yang mampu, yaitu untuk melaksanakan kurban, 1 ekor kambing untuk 1 orang, dan 7 ekor sapi, onta atau kerbau itu untuk 7 orang. Dan Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, tiada satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 Zulhijjah yaitu kecuali meneteskan darah kurban. Dan kurban itu akan datang pada hari kiamat lengkap dengan bulu-bulunya, kuku-kukunya, dan tanduk-tanduknya. Akan menjadikan kendaraan kita nanti ketika kita menyeberangi as-sirat, yaitu adalah akan menyelamatkan kita, menjadikan kendaraan kita. Untuk itu mari kita laksanakan ibadah kurban ini. Jangan sampai kita kikir. Rasulullah SAW mengingatkan dengan peringatan yang keras bagi mereka yang mampu tidak mau berkorban, dengan peringatannya yaitu janganlah mendekati tempat sholat kami. Dan kemudian kita amalkan yaitu di malam Idul Adha ini dengan melaksanakan yaitu takbir, tahmid, dan tahlil. Dan barang siapa yang menghidupkannya, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita dalam keadaan tenang nanti pada hari kiamat. Nanti kita tidak akan mengalami kegelisahan ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan daripada amalan-amalan ini agar dapat kita memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.